Izin Pak Yuce, Pak Fakhrudin, bisa kita mulai saja nggih? Sudah pukul 2.10. Oke, silakan, Mbak. Baik, kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar nasional Rumah Pendidikan dan Peta Jalan Pendidikan 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat bergabung pada webinar pada siang hari ini. Saya memberi salam terlebih dahulu yang kami hormati Duta Teknologi Kapten Belajar ID Jawa Tengah, Bapak Fakhrudin Sujarwo. Yang terhormat CEO Garuda Academy, Bapak Yuje Yahya Sukaca, serta yang berbahagia Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan sehingga dapat bersama-sama berkumpul dalam kegiatan kita yaitu webinar nasional Rumah Pendidikan dan Peta Jalan Pendidikan 2025. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Firati Nikmah yang akan memandu acara webinar pada siang hari ini hingga selesai nanti. Dan izinkanlah saya untuk memulai acara webinar siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari CEO Garuda Academy untuk membuka acara pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Yuje Yahya Sukaca, dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya, Mbak Artin. Mbak, suara saya apakah masuk? Sudah masuk, Pak. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar ya, saya share screen dulu. Eh, yang saya hormati, teman baik saya, Mas Farudin. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Yuce. Iya, terima kasih loh, siang hari ini bisa bersama-sama dengan kami di Garuda Academy. Dengan senang hati. Baik, Bapak Ibu yang baik, yang saya juga hormati, saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjadi bagian istimewa dalam komunitas kami di Garuda Academy, Bapak Ibu ya. Ini kita beberapa kali kita diskusi tentang produk-produknya Microsoft gitu ya. Cuman kali ini edisi yang sangat spesial sekali ya, karena saya rasa rumah pendidikan ini sangat penting untuk Bapak Ibu mengerti bersama ya. Hari ini akan disampaikan oleh Kapten Belajar ID Provinsi Jawa Tengah, Mas Farudin, yang akan mengupas tuntas tentang apa itu rumah pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Minggu depan kami juga akan ada event lagi Bapak Ibu di Garuda Academy ya. Kalau di minggu depan kita akan selenggarakan webinar internasional ya. Jadi nanti kita akan undang narasumber dari Swedia Bapak Ibu ya, yang akan mengupas tentang ini apa asesmen ya, karena ini kan sedang hitsnya tentang asesmen nasional gitu ya. Maka kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya Swedia itu menyelenggarakan asesmen mereka gitu ya. Per hari ini nanti kami akan blast ke komunitas. Bapak Ibu jangan lupa mendaftar untuk pertemuan kita di minggu depan ya. Ini akan diselenggarakan dalam dua bahasa Bapak Ibu ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang mungkin agak susah mengerti bahasa Inggris gitu ya, itu tetap bisa mengikuti webinar ini Bapak Ibu ya, karena akan disampaikan dalam dua bahasa begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini tugasnya saya pada pagi ini adalah membuka dan saya juga akan mengenalkan sedikit Bapak Ibu ya tentang apa itu Garuda 21 atau Garuda Academy ya Bapak Ibu. Nah, di layarnya Bapak Ibu saat ini itu ada dua nomor yang kami publish. Ini adalah nomor kami Bapak Ibu ya. Nomor yang sebenarnya dipegang oleh tim ya. Jadi kadang-kadang ya kita saling reply gitu Bapak Ibu ya, karena bisa dibaca oleh semua tim kami ya. Bagi Bapak Ibu yang misal ada request training di sekolah atau terkait produknya Microsoft atau yang lain gitu, Bapak Ibu bisa kontak Ibu Firiatin ya, yang pada siang hari ini menjadi moderatornya kita ya, selalu setiap saat menjadi moderator. Keren sekali nih Mbak Atin. Atau jika Bapak Ibu ingin menjadi reseller kami ya Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu bisa kontak Mbak Cahaya di nomor yang ada seperti ini. Nah, kami saat ini sedang ada promo Bapak Ibu ya, bisa dicek di halaman promo. Jadi harga ini adalah harga yang sebenarnya harga yang super murah, di mana memang di bulan ini kami sedang
meningkatkan exposure ya penggunaan Garuda 21 sehingga kami promokan produk-produk yang kami punyai Bapak Ibu ya. Nah, ada 3 hal Bapak Ibu yang kami punya di Garuda 21 Bapak Ibu ya yang saya rasa ini akan bisa masuk untuk Bapak Ibu ya di pelatihan, di partner penjualan produk atau menjadi reseller kami atau Bapak Ibu menjadi kontributor dalam konten yang ada di Garuda Academy begitu ya. Jadi kalau pelatihan dan sertifikasi ini Bapak Ibu mungkin sudah paham bagaimana gitu ya. Kita adakan webinar, seminar, luring ataupun daring gitu ya. Atau kalau partner penjualan produk juga Bapak Ibu bisa cek promo-promo yang saat ini sedang kami laksanakan Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu bisa mendapatkan passive income ya. Jadi biarkan tim kami yang bekerja Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya buka jalan aja, biarkan kami yang mengerjakan semuanya begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga kami sudah membuat list di website utamanya kami ya, karena ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa timnya Garuda 21 gitu ya. Tapi ternyata bukan tim kami. Makanya kami saat ini sedang mengumpulkan list partnernya kami di seluruh Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang namanya belum masuk ke dalam list partnernya kami, nanti bisa kontak Mbak Cahya ya, sehingga bisa dimasukkan ke dalam list reseller resmi kami Bapak Ibu ya. Seperti itu. Yang ketiga ini di kursus Garuda Academy Bapak Ibu bisa menjadi kontributor ya. Bapak Ibu punya keahlian apa? Bapak Ibu tulis dalam sebuah kursus di kami sehingga ini akan bisa dibaca oleh semua pengguna kami. Sekedar catatan Bapak Ibu ya, pengguna kami, siswa dan guru ini sudah lebih dari 100.000 pengguna Bapak Ibu ya, yang pengguna aktif setiap akses kursus apapun yang Bapak Ibu buat ini akan bisa dibaca dan bisa dibeli oleh teman-teman pengguna Garuda 21. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang dinamakan juga passive income ya Bapak Ibu ya. Biarkan sistem yang bekerja. Bapak Ibu hanya 1 kali investasi waktu, investasi pembuatan video misal, and then selanjutnya sistemlah yang akan bekerja untuk Bapak Ibu. Seperti itu. Kami yang merawatnya Bapak Ibu ya. Ini adalah Garuda 21 Bapak Ibu ya. Jadi program promonya itu Bapak Ibu juga akan dapat website, Bapak Ibu dapat registrasi Microsoft 365, Bapak Ibu juga akan mendapat notifikasi by WhatsApp ya. Kalau Bapak Ibu beli ini secara terpisah itu kadang-kadang juga harganya jauh jadi lebih mahal Bapak Ibu ya. Program promonya ini berapa sih? Ya 1 bulan Bapak Ibu hanya spend 100 ribuan gitu ya. Cuman ini kita harus langganan tahunan ya. Jadi ya kira-kira 1.200.000 tahun Bapak Ibu harus sediakan untuk menggunakan aplikasi kami gitu. Nah, ini yang berikutnya Bapak Ibu, ini yang sedang hits ya, terkait rame-rame tentang haki atau hak atas kekayaan intelektual ya. Bapak Ibu tahu kan, ini sedang hits, sedang rame-ramenya antara Agnes Mo yang digugat karena menyanyikan lagu oleh pencipta lagunya gitu ya. 1,5 M, nah bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa sebenarnya mendaftarkan karya intelektualnya Bapak Ibu melalui kami ya. Kami akan bantu, ini hanya 500.000 Bapak Ibu dan instan sekali karena tim kami ini gercep dan kami juga ada garansi uang kembali ya. Misal tidak bisa didaftarkan hakinya, Bapak Ibu bisa request refund dan itu akan kami kembalikan. Nah, ini hanya berlaku hari ini Bapak Ibu ya. Karena ini hari Jumat, nanti Bapak Ibu, oh ini hari Jumat ya, maka kita bisa perpanjang mungkin sampai besok kali Mbak Atin ya Mbak Ica ya. Untuk apa? Spesial promo pendaftaran hak atas kekayaan intelektual Bapak Ibu ya. Ada sertifikatnya Bapak Ibu ya. Ini bisa apa? Buku misalnya. Bapak Ibu punya karya, Bapak Ibu punya apa? Lagu, menciptakan lagu gitu ya. Bapak Ibu bisa daftarkan haknya Bapak Ibu ya. Nanti ada sertifikat hakinya itu Bapak Ibu saya simpan nih. Dipajang itu keren sekali. Sehingga jika suatu saat nanti karya besarnya Bapak Ibu ini ada yang menyalahgunakan, maka Bapak Ibu bisa ngeklaim gitu ya, minta royalti gitu. Seperti yang saat ini sedang ramai ya di media sosialnya kita Bapak Ibu. Ya. Nah, selain itu saya juga punya yang namanya Garuda Attendance Bapak Ibu ya. Kadang-kadang mungkin banyak orang mengira kalau Garuda 21 ini hanya bisa untuk lingkup pendidikan. Enggak Bapak Ibu ya.
ini bisa digunakan juga selain di luar pendidikan, korporasi, UMKM, toko, ya. Daripada membeli misal ya alat untuk presensi finger itu yang harganya mahal dan cepat rusak, Bapak Ibu bisa gunakan ini ya. Jadi Garuda 21 Attendance. Harganya murah sekali. Itu ada nomor yang bisa dikontak. Bapak Ibu bisa mulai pasarkan misal ya dengan tetangga, toko-toko yang di sekitarnya Bapak Ibu. Sehingga nanti lingkungannya Bapak Ibu ini bisa menjadi digital gitu ya, lebih lebih hemat begitu. Nah, demikian Bapak Ibu ya. Jadi demikian yang pada saat ini saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu sebagai opening, sebagai pembuka pada hari ini. Pesan saya adalah, mari Bapak Ibu kita simak tentang rumah pendidikan ya. Jika ada pertanyaan apapun, Bapak jadi belibet gini saya Mbak Atin. Kalau ada pertanyaan apapun, Bapak Ibu bisa catat dulu ya, nanti disampaikan. Hari ini Mas Farudin akan mengupas tuntas semuanya. Segala pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu punya tentang rumah pendidikan. Seperti itu. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Atin. Silakan Mbak, over to you. Terima kasih kami sampaikan kepada CEO Garuda Academy, Bapak Yuja Yahya Sukaja. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita melangkah ke acara puncak pada siang hari ini, yaitu Webinar Nasional Rumah Pendidikan dan Peta Jalan Pendidikan 2025, yang dalam hal ini akan dipaparkan materinya oleh Duta Teknologi Kapten Belajar ID Jawa Tengah, Bapak Fakhrudin Sujarwo. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Mbak Atin ya panggilannya, moderator kegiatan webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi ya di kegiatan kali ini bersama Garuda Academy. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang saya hormati CEO Garuda Academy, kawan baik saya ini ya, Mas Yuja Yahya Sukaja. Ini Bapak Ibu kalau mau melihat representasi teacher entrepreneurship ini ya Mas Yuja ini ya. Ini panutan bisa menjadi guru sekaligus pebisnis ya, tanpa perlu joget-joget di TikTok, tanpa perlu membuat postingan yang sarkas tapi jelas gitu. Nah ini luar biasa dan terima kasih sekali saya ucapkan ini untuk Garuda Academy, Mas Uce, Mbak Atin dan Bapak Ibu yang sudah bergabung di room kali ini. Ini terus terang saya seperti pulang ke rumah ya, kembali ke rumah karena saya bisa sampai sejauh ini pun berangkatnya dari Microsoft dan karena arah kebijakan dan juga regulasi dari pemerintah itu kan saya sebagai duta teknologi yang afiliasinya ke Pusdetmen Kemdikbud artinya harus mengikuti arah dan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saat ini menjadi Kemendikdasmen yang sebelumnya di era sebelumnya adalah Kemdikbudristek. Nah, sama juga demikian dengan rumah pendidikan. Ini adalah satu inovasi terbaru ya, satu inovasi dari Menteri Pendidikan saat ini dengan adanya rumah pendidikan itu harapannya bisa menjadi satu wadah, satu media yang menghubungkan banyak stakeholder. Baik, Bapak Ibu yang sudah bergabung di meeting room kali ini 61 ya. Bisa disampaikan ini Bapak Ibu dari mana saja ini. Salam kenal Bapak Ibu, salam hormat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun berada. Baik,
Izin saya untuk share screen. Sudah terlihat Mbak Tin? Share screen saya? Sudah, Pak. Oke. Untungnya belum lupa ya. Gimana share screen-nya? Baik. Optimalisasi pemanfaatan rumah pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini sebenarnya beberapa kesempatan sudah disampaikan ya, sudah disampaikan baik oleh Kementerian Pendidikan langsung ataupun melalui UPT ya. UPT dalam hal ini di Provinsi Jawa Tengah ada 2, Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Namun mungkin ini saya sampaikan kembali dengan perspektif saya sebagai guru, sebagai insan pendidikan, dan juga sebagai duta teknologi yang diamanahkan oleh Pusdiktek Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi, memberdayakan teknologi khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Oke, nah, jadi adanya rumah pendidikan ini adalah salah satu rencana transformasi digital pendidikan yang mendukung Asta Cita, program prioritas Presiden. Nah, 8 Asta Cita ini yang di breakdown di dunia pendidikan di Kementerian Pendidikan itu menjadi rumah pendidikan. Nah, arah kebijakan dan peta pendidikan ya di pemerintahan saat ini setidaknya ada 7. Yang pertama itu percepatan wajib belajar 13 tahun. Kalau selama ini mungkin kita mendengar wajib belajar itu 12 tahun dari jenjang dasar SD kelas 1 sampai kelas 12 SMA. Nah, di pendidikan Kementerian Pendidikan saat ini 13 tahun. PAUD itu menjadi 1 tahun untuk wajib belajar, jadi total 13 tahun. Kemudian yang kedua, pemerataan akses pendidikan, kualitas yang berbasis STEM, lalu peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, yang keempat pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas. Jadi di pemerintah saat ini kolaborasi yang intensif antara Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama. Dan ini juga menjadi jalan baru bagi guru-guru agama ya, guru-guru agama yang bertugas berdinas di satuan pendidikan di naungan dinas pendidikan ya, itu lebih lagi terfasilitasi ya, karena kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Agama. Kemudian yang kelima, peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja. Yang keenam, penguatan pengelolaan pendidikan, tenaga pendidikan yang berkualitas. Dan yang ketujuh adalah penguatan sistem tata kelola pendidikan. Nah, ini program prioritasnya yang akan dijalankan ya selama beberapa tahun. Yang pertama, pendidikan karakter, kemudian wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru, penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi, pemenuhan perbaikan sarana, prasarana pendidikan, dan pembangunan bahasa dan sastra. Jadi ini ada 6 program prioritas Kemdikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang akan dilaksanakan, akan diimplementasikan selama beberapa tahun ke depan dengan pemerintahan yang terbaru. Kemudian, nah, kita lihat dari perspektif teknologi ya, dengan beragam banyak platform yang sudah tersedia selama ini ya di Kementerian Pendidikan, itu rumah pendidikan itu hadir. Ya. Ini merupakan bagian dari pemetaan program prioritas. Dengan rumah pendidikan itu semua aplikasi, semua platform itu terintegrasi di dalam satu platform. Super aplikasi integrasi berbagai layanan digital di sektor pendidikan di Indonesia. Nah, dengan ini kita lihat hal yang melatar belakanginya. Ya, yang melatar belakangnya adalah sejauh ini itu di dalam dalam ekosistem pendidikan itu cukup banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan. Ini terdata 986 jumlah aplikasi yang digunakan. Nah, bagaimana aplikasi tersebut itu
bisa terrekap ya, terorganisir di dalam satu wadah, satu platform. Nah, ini kemudian dari situ itu proses digitalisasi itu juga bisa terintegrasi ya, dengan rancangan super aplikasi yang terintegrasi di rumah pendidikan. Kebijakan integrasi data, partisipasi semesta, pengembangan layanan. Jadi di rumah pendidikan itu bukan hanya satu pengelola saja, tapi juga di situ ada kontribusi dari berbagai stakeholder, dari guru, siswa, kemudian juga dari partisipasi masyarakat, ya, dari orang tua. Ini semuanya terintegrasi di dalam layanan publik. Nah, tahap pengembangan supereksploitasi rumah pendidikan. Jadi ada beberapa tahapan ya di dalam pengembangan. Mungkin Bapak Ibu kalau mungkin sudah menginstal aplikasi rumah pendidikan di Google Play Store ya, mungkin masih mendapati atau menemui beberapa bugs ya. Karena memang masih dalam tahapan progres ya. Yang pertama itu 1.0 informasi, yang kedua 2.0 interaksi, yang ketiga 3.0 transaksi, dan yang keempat ada 4.0 ada transformasi. Jadi ini masih dalam progres beberapa tahapan ya, Ibu, di dalam rumah pendidikan, dan selalu akan ada updating aplikasi tersebut agar mencapai satu layanan yang betul-betul bisa memfasilitasi berbagai kebutuhan. Oke, lalu pengembangan fase super aplikasi rumah pendidikan ya. Nah, fase pertama itu pengembangan portal informasinya ya, dari mulai konsolidasi konten dan entry point, aksesibilitas portal, dan pelibatan kepentingan. Yang kedua itu penguatan ekosistem, lalu integrasi API, dan yang ketiga adalah implementasi kapabilitas transaksional. Nah, ini lini masanya ya, roadmap dari pengembangan super aplikasi rumah pendidikan. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pendidikan selama beberapa tahun terakhir sudah menggunakan satu platform yang itu bisa menjadi kunci ya, single sign on bisa digunakan untuk mengakses berbagai layanan pendidikan di Kementerian Pendidikan. Nah, ini pun masih dipergunakan sampai saat ini ya, pemanfaatan penggunaan SSO, akun belajar ID ya, untuk mengakses berbagai layanan dari dari aplikasi atau ruang-ruang yang ada di rumah pendidikan ya, dengan menggunakan akun belajar.id. Dengan SSO ini tidak perlu membuat ulang satu identitas ya, satu akun tertentu, karena di satu akun tersebut, di akun belajar tersebut itu bisa mengakses berbagai ruang-ruang yang ada di rumah pendidikan, bisa mengakses berbagai layanan ya, layanan platform di rumah pendidikan. Nah, ini perbedaan sebelumnya sudah dari implementasi rumah pendidikan. dari indikator layanan, kalau sebelumnya itu terpisah, aplikasi itu tidak terintegrasi antara satu aplikasi dan yang lainnya, sesudahnya ini bisa terintegrasi. Kemudian indikator yang kedua dari waktu ya, efisiensi waktu ya. Kalau sebelumnya itu membutuhkan banyak waktu karena build up atau maintenance dari beragam aplikasi itu kan memerlukan effort yang cukup besar. Nah, ini ada dengan adanya rumah pendidikan itu yang bisa mengefisiensikan waktu. Anggaran lebih efisien, data terintegrasi, terpusat. Nah, ini kita bicara tentang big data ya, semuanya terintegrasi ya di satu server tertentu ya, di pusat server Kementerian Pendidikan. Kalau sebelumnya itu data terfragmentasi. Jadi contoh misal pengelolaan data Dapodik sendiri di server sendiri, kemudian rapat pendidikan sendiri, PMM ya yang saat ini menjadi ruang guru itu sendiri. Nah, dengan adanya rumah pendidikan itu semuanya satu ekosistem, Kemudian penggunanya juga peningkatannya progresnya semakin meningkat
Karena kalau sebelumnya itu tersegmentasi sehingga terbatas. PMM itu hanya untuk guru saja. Kemudian rapat pendidikan itu hanya beberapa yang mengakses ya. Rapat pendidikan hanya misalnya yang punya kepentingan misalnya kepala sekolah atau dinas saja. Kemudian rumah belajar ya, rumah belajar itu hanya siswa yang mengakses saja. Dan dengan adanya rumah pendidikan itu tentunya peningkatan jumlah pengguna karena kepentingan pengguna itu akan lebih banyak. Kemudian juga untuk pengalaman pengguna ya, kalau pengalaman pengguna itu bisa menginstal lebih banyak aplikasi dengan adanya rumah pendidikan hanya cukup satu aplikasi saja ya, dan tidak memakan banyak memori. Lalu desainnya juga terstandar di satu template. Istilah kita di rumah pendidikan ini masuk ke ruang GTK, ruang siswa, ruang orang tua, itu satu desain yang terstandarisasi, konsisten, tidak beda-beda ya, tidak beda-beda karena dalam satu platform yang sama. Pengembangan aplikasinya yang sebelumnya itu individual per organisasi, karena di Kementerian Pendidikan sendiri ada beberapa bagian ya, ada Direktorat Paut Dikdasmen, ada GTK, GTKPD saat ini namanya, kemudian ada direktorat yang lainnya, dan itu memiliki satu platform tersendiri. Nah, dengan adanya rumah pendidikan itu semuanya jadi terintegrasi. Nah, ini desain super aplikasi rumah pendidikan ya, daftar fitur akan terus dikembangkan Bapak Ibu, dan ini belum daftar yang lengkap ya, karena ini masih terus akan berkembang ya, sesuai dengan masukan, dengan partisipasi dari berbagai stakeholder. Ini mock-up desain rumah pendidikan ya, yang semuanya itu bisa Bapak Ibu coba mengecek ya, di dalam di rumah pendidikan itu ada beberapa ruang ya. Ada ruang murid, GTK, sekolah, bahasa, pemerintah, mitra, publik, dan orang tua. Dan itu semuanya itu terintegrasi di dalam satu platform rumah pendidikan. Nah, desain super aplikasi pendidikan dan tujuan strateginya bagi seluruh pemangku kepentingan dan ekosistem pendidikan di Indonesia. Jadi dengan adanya rumah pendidikan ini harapannya siapapun itu bisa berkontribusi di situ ya. Misal Bapak Ibu punya satu konten tertentu, ingin ingin dipublish ya di pendidikan. Nah, itu bisa. Bapak Ibu punya satu inovasi tertentu, kemudian ingin dipublish di rumah pendidikan, itu bisa. Jadi di rumah pendidikan itu membuka aspirasi, membuka inovasi dari berbagai stakeholder, bisa dipublish di rumah pendidikan. Nah, pengembangan layanan prioritas sekolah kita ini base datanya dari Dapodik ya. Jadi Bapak Ibu operator Dapodik sudah memahami ya. Di Dapodik itu kan data detail ya, sekolah, jumlah guru, jumlah siswa itu juga bisa diakses secara publik ya, secara publik, dan itu terintegrasi di rumah pendidikan. Kolaborasi pendidikan juga berlanjut karena di rumah pendidikan itu membuka akses kontribusi dari berbagai kepentingan ya, membangun sekolah-sekolah unggul yang terintegrasi di setiap kabupaten ya. Ini tindak lanjut dari SP ya, sekolah penggerak. Mungkin Bapak Ibu ada yang ada di sini sekolah penggerak. Nah, ini lanjutkan ya ke sekolah-sekolah unggul terintegrasi. Kemudian afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, lalu memfasilitasi relawan pendidikan, program prioritas Kemendikbudristek. Nah, untuk teknisnya kita masih menunggu bagaimana implementasi dari relawan pendidikan ini. Baik Bapak Ibu, kolaborasi pendidikan yang berkelanjutan ya, dari data-data yang sudah terrekap ya di dalam rumah pendidikan di kementerian, itu tentunya akan ditindaklanjuti ya. Bagaimana data-data tersebut itu nanti akan diimplementasikan untuk di program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, ini relawan pendidikan dengan ini membuka kontribusi dari masyarakat ya, di mana relawan pendidikan ini
akan difasilitasi ya, difasilitasi jika seorang guru, bapak ibu guru ingin menjadi relawan pendidikan. Nah, ini pembangunan layanan prioritas relawan pendidikan ya, yang semua pihak terlibat ya, baik itu tutor ahli, masyarakat dan ruang. Dan ini tentunya bisa mempertemukan bisa berbagai komunitas untuk berbagi, membuka ruang ya, publik yang terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan itu dalam satu bingkai kolaborasi dan semangat gotong royong. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis ini ya ada tutor ahli. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah mengikuti ini program praktisi mengajar ya, praktisi mengajar yang diselenggarakan oleh PDP ya. Jadi seorang guru yang punya kecakapan dalam satu bidang tertentu itu bisa mengajar. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan itu akan difasilitasi ya oleh Kementerian Pendidikan. Seorang tutor itu nanti bisa membuka kelas-kelas di dalam ekosistem pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, dampak dari penerapan rumah pendidikan ini ya harapannya 60% itu anggaran pengembangan aplikasi itu dapat dihemat ya. Kita paham betul saat ini marak ya efisiensi anggaran. Kemudian 981 itu aplikasi untuk layanan pendidikan ya, digital, semua aplikasi yang cukup besar ya 986 itu menjadi satu ekosistem. Kemudian juga 98 juta calon penerima manfaat layanan digital pendidikan dan partisipasi semesta. Yang dimaksud partisipasi semesta ini adalah melibatkan seluruh pemangku pendidikan. Ya. Lalu, nah ini pengembangan ekosistem kolaborasi rumah pendidikan. Penyelenggaranya Pusdatin, Bapak Ibu, pusat data dan jadi di Kementerian Pendidikan itu ada satu satker ya, namanya Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi, yang mana ini penyelenggara dari super apps rumah pendidikannya, sedangkan ini pemiliknya adalah ya Kementerian Pendidikan ya, yang harapannya itu bisa dipergunakan oleh berbagai pengguna, berbagai jenis pengguna, jadi murid, guru, sekolah, orang tua, pemerintah, mitra, dan masyarakat. Semuanya bisa melihat ekosistem data, hal-hal yang berkaitan dengan suatu kebutuhan tertentu itu bisa terlihat dashboardnya di rumah pendidikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu untuk sosialisasi atau pengantar dari rumah pendidikan, dan tentunya ini masih tahap berprogres ya, jika di rumah pendidikan itu masih ada bugs, masih ada kekurangan, ini masih akan terus progres. Dan kami juga, saya pribadi juga masih menunggu seperti apa sih nanti kebijakan atau implementasi dari program prioritas, khususnya dalam perspektif pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. Saya pikir itu, terima kasih untuk perhatiannya. Kita mungkin bisa membuka sesi tanya jawab ya. Ada beberapa mungkin yang masih mengganjal, silakan nanti bisa ditanyakan. Saya kembalikan ke Mbak Ati, terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan Bapak Fakhrudin Sujarwo. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Baik, untuk sesi pertama, ini kami buka dulu 3 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bisa raise hand ataupun tulis di kolom chat, Bapak Ibu. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk
bertanya jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sangat luar biasa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Fakhrudin terkait rumah pendidikan. Atau bisa ditulis di kolom chat, Bapak Ibu. Sepertinya sudah jelas, Mbak Atin. Nggih, Pak. Bapak Ibu belum ada yang bertanya ini, Pak. Mungkin ini Mbak kasih door prize gitu kali yang tanya. Oh gitu. Boleh, boleh. Bapak Ibu ini mikrofonnya sudah saya on ya. Jadi ini Bapak bisa open mic untuk langsung bertanya kepada narasumber kami pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu, mari. Baik, itu ada yang minta untuk materinya dibagikan, Pak. Nanti bisa dibagikan di grup ya, Pak. Untuk materinya, Pak Fakhrudin. Untuk materi saya kirimkan ke Mbak Atin ya, nanti bisa Gitu. diteruskan, begitu ya. Baik, baik. Oke. Ya, Pak. Nanti materinya akan saya bagikan di grup ya, untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Masih ada waktu. Saya boleh bertanya enggak ini? Boleh, Pak. Boleh sekali, Bapak. Iya, Silakan, Pak izin Yusuf. bertanya nih, Mas Farudin. Saya juga agak penasaran ini dengan fitur-fiturnya rumah pendidikan gitu. Gak apa-apa ya. Yang lain pada nggak tanya, saya ambil aja. Oke, Baik. monggo silakan. Silakan, Pak. Pertanyaannya pertama ya, Mas. Kita kan sebelum punya rumah pendidikan itu kan punya yang namanya PMM ya. Nah, Iya. bedanya apa sih yang signifikan antara PMM dengan rumah pendidikan gitu? Apakah mungkin ini hanya perubahan nama tapi fitur dalamnya sama, atau memang ada perbedaan yang fundamental begitu? Karena kalau saya lihat fiturnya juga sepertinya hampir mirip begitu ya, sepertinya ya. Cuman saya nggak tahu secara detail seperti apa. Itu yang pertama begitu. Dan yang kedua, apakah rumah pendidikan ini nanti ke depan akan dipakai secara terus-menerus begitu, Mas? Atau mungkin ada rencana untuk apakah ganti aplikasi lagi untuk misal pengelolaan kinerja dan lain-lain gitu? Oke. Kalau misalkan masteran domainnya bisa kita nggak? Oke. Sampun Mas Bijak. Sabun, silakan Mas. Oke, baik. Rumah pendidikan ini sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau dengan dalam bahasa yang sederhana ya, sudah dipahami itu menggabungkan semua berbagai aplikasi-aplikasi yang ada di Kementerian Pendidikan. Karena selama ini Kementerian Pendidikan itu kan memiliki banyak sekali aplikasi yang itu tersebar, Ada PMN, ya, platform Merdeka Mengajar, kemudian ada raport pendidikan, ada rumah belajar, ada data adik, kemudian juga ada yang kaitannya dengan bahasa dan budaya. Nah, itu semuanya digabungkan dalam satu super apps yang namanya Rumah Pendidikan. Nah, PMM ada di mana? Nah, ini saya sudah masuk ke rumah pendidikan ya. Bapak Ibu bisa masuk ke rumah pendidikan, ketik saja rumah pendidikan. Rumah pendidikan nanti akan masuk ya, rumah.pendidikan.go.id. Nah, ini Bapak Ibu akan masuk ke sini ya. Nah, untuk mengakses rumah pendidikan ini
hanya kalau untuk mengakses saja tidak perlu login ya, tidak perlu login. Siapapun bisa karena ini diperuntukkan berbagai berbagai user. Bisa siswa, bisa guru, bisa pemerintah daerah, bisa orang tua dan sebagainya. Ini untuk hanya untuk masuk tidak perlu. Oke. Tetapi kalau misalnya user itu menghendaki untuk satu interaksi tertentu, kemudian yang itu memerlukan identitas, tentu itu memerlukan login. Nah, itu menggunakan akun belajar ID. Nah, di rumah pendidikan ini ada beberapa ruang, ya. Ada ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Nah, PMM ada di sini, di ruang GTK. Jadi, menu-menu fitur-fitur yang ada di PMM itu semuanya masuk di sini, loh. Semua masuk di sini. Nah, di rumah pendidikan ini bukan hanya PMM. Kalau dulu PMM hanya satu, berdiri sendiri. Tapi di rumah pendidikan ini menyatukan berbagai platform dari kementerian. Nah, masuk di sini untuk PMM. Bapak Ibu untuk khususnya guru ya, khususnya guru atau pengawas ya, untuk pengelolaan kinerja itu masih ada di sini di pengelolaan kinerja. Jadi tetap tidak berbeda ya, tidak hanya saja digabungkan ya, diintegrasikan di dalam satu platform yang disebut dengan rumah pendidikan. Nah, bagaimana ke depannya? Apakah rumah pendidikan ini akan terus dipergunakan? Apakah nanti akan seperti rumah belajar yang beberapa waktu sempat di hibernate lah istilahnya. Nah, kita tidak pernah tahu ya. Itu hanya Kementerian Pendidikan dan Tuhan yang tahu, Mas Uce. Saya pun tidak tahu. Karena arah kebijakan, arah pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan ya, di Indonesia itu sangat berdampak dari apa kebijakan politik ya, kebijakan politik. Ini misalnya saya membandingkan dengan bagaimana penyelenggaraan pendidikan di Australia yang waktu itu saya pernah mengunjungi ke sana, kita komparasikan bagaimana pendidikan di sana itu independen ya, independen. Dia tidak terpengaruh dengan kebijakan politis satu pemerintah tertentu karena sudah memiliki roadmap ya, sudah memiliki blueprint yang itu akan dijalani selama beberapa tahun. Tetapi kalau untuk Indonesia tentu berbeda ya, tentu berbeda. Kita kebijakan di pendidikan khususnya di Indonesia itu mengikuti bagaimana arah politik ya. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya, kalau misalnya ganti menteri, ganti kebijakan, kemudian ganti aplikasi dan seterusnya, itu sudah menjadi satu hal yang lazim yang kita dengar ya. Jadi kalau ditanya apakah ini akan terus dipergunakan, nanti bagaimana keberlanjutannya dan seterusnya, itu hanya Tuhan dan Kementerian Pendidikan yang tahu. Saya pikir itu Mas Yusuf. Baik, terima kasih. Izin komentar dikit ya, Mas. Terima kasih untuk jawabannya. Enggak. Ya, menarik sekali sih kalau kita bicarakan pendidikan di Indonesia ya, apalagi kalau kita compare ke Australia dan teman-teman tetangga yang lain begitu ya. Iya, menarik sih. Mungkin ini akan lebih menarik kalau minggu depan ini kita akan bahas sama tim dari Swedia, Mas. Jadi Swedia ini kan pendidikannya kemarin kita ada riset gitu kan dari Swedia itu ya teman-teman semua itu boleh dicoba dicek ya bahwa pendidikan di Swedia itu gratis ya untuk semua gitu. Apakah itu sekolah negeri atau sekolah swasta begitu ya. Dan entah bagaimana mereka bisa menyelenggarakan pendidikan ini dengan unik begitu. Nah, ini sih mungkin minggu depan saya juga agak tertarik nih kira-kira kalau di Indonesia seperti ini, di Australia tadi juga Mas Burun juga sudah bahas spill dikit-dikit gitu. Kalau minggu depan kita di Swedia itu mereka akan seperti apa begitu. Ini sih. Nah, menurut Mas Farudin sendiri, kira-kira apa sih langkah terbaik bagi guru Indonesia begitu ya, supaya peta jalan pendidikannya kita ini masih on track gitu ya.
kan bolehlah politik mempengaruhi pendidikan gitu, tapi bagaimana baiknya politik ini justru bukan merubah jalan, tapi bagaimana ini bisa menunjukkan atau mempertajam roadmap yang kita punya. Kalau di Mas Farudin gimana? Ini mohon maaf, ini bukan pertanyaan tambahan ya, ini hanya komentar aja. Iya, iya. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas. Ini pertanyaannya agak susah ya. Susah menjawab karena saya mengkomentari dalam perspektif ya, dalam sudut pandang sebagai insan pendidikan yang selama ini itu mengikuti atau sebagai suksesi dari program prioritas Kementerian Pendidikan. Kita tahu betul ya, beberapa tahun sebelumnya, tahun 2018 ya, tahun 2018, tahun 2017, di mana ketika awal-awal saya berkecimpung di teknologi ya, di teknologi. Pemanfaatan platform waktu itu ya, menggunakan Microsoft, kemudian diganti dengan Belajar ID. Ini secara adaptasi guru-guru dalam teknologi itu belum fix ya, belum paripurna lah istilahnya, itu sudah tergantikan. Kemudian di era Kementerian Mas Nadiem Makarim ya, di mana menggunakan Belajar ID dengan Google Workspace-nya, dengan platform Merdeka Belajarnya, pemahaman guru-guru itu belum paripurna tentang kurikulum Merdeka dan sekolah penggerak dengan P5, dengan pembelajaran berdiferensiasi sudah tergantikan kembali. Ini pada akhirnya ya Indonesia itu tidak memiliki satu tujuan tertentu dengan roadmap yang berkesinambungan gitu ya, berkesinambungan. Sebagai guru, sebagai insan pendidikan, guru itu ada di garis terdepan karena implementasinya itu ada di guru ini yang langsung head to head dengan siswa ya, dengan guru-guru yang lainnya. Kalau pemerintah, kalau kementerian jelas di atas kan hanya membuat regulasi, membuat kebijakan, arah kebijakan, tapi yang implementasinya kan tetap di guru. Nah, ini agak akan terus terombang-ambing ya, guru-guru yang ada di bawah. Nah, kalau saya melihatnya dari perspektif pengamat dan praktisi pendidikan yang cukup lama berkecimpung dalam dunia teknologi ya, khususnya teknologi pendidikan, sebagai akademisi juga. Nah, ini saya pikir perlu satu kebijakan yang bisa menjelaskan blueprint pendidikan ini. Jadi nanti siapapun pemerintahnya, siapapun presidennya, siapapun menterinya, itu arah kebijakan itu akan jelas. Pada akhirnya kan kita nggak bisa, kita mau merubah nilai PISA kita dengan satu kebijakan tertentu. Ini belum selesai, kemudian kita nggak akan terlihat nih apakah nanti ada komparasinya, ada perbandingan ini dari ini dengan kebijakan, dengan treatment kebijakan ini akan berubah nilai PISA-nya atau tidak, nggak bisa terlihat karena akan terus berubah. Begitu saya melihat seperti itu sih, Mas Suci ya. Saya nggak bisa memberikan satu jawaban yang bisa menjadi solusi ya, solusi, karena saya pun sama seperti jenengan Bapak Ibu sekalian, kita di sini hanya sebagai praktisi ya. Kita pelaku pendidikan, kita tidak di dalam sebagai pengambil kebijakan. Sedangkan Indonesia ini kalau kita melihat dalam skala makro pendidikan, tentu akan itu domainnya dari Kementerian Pendidikan, domainnya dari pemerintah untuk membuat ekosistem pendidikan yang tentunya harusnya berkesinambungan. Saya pikir seperti itu, Mas Yujit. Baik, terima kasih Mas Farudin. Baik, terima kasih Pak Fakhrudin. Kebetulan ini ada yang bertanya Pak di kolom chat atas nama WR Manis. Pertanyaannya,
PMM sekarang sudah include di rumah pendidikan. Apakah pelatihan mandiri yang ada di PMM tetap menjadi kewajiban untuk dilaksanakan? Silakan, Pak. Ya, kalau untuk pelatihan mandiri memang tidak ada kewajiban ya Bapak Ibu ya, tidak ada kewajiban. Pelatihan mandiri itu tersedia itu kan apa untuk memfasilitasi kurikulum merdeka gitu ya, memahamkan apa sih kurikulum merdeka, apakah memahamkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, memahamkan tentang proyek P5 dan seterusnya dengan apa pelatihan-pelatihan yang bisa Bapak Ibu ikuti secara mandiri di PMM. Itu tidak ada kewajiban Bapak Ibu, tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan semua topik-topik yang ada di situ. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan mandiri itu untuk memperluas wawasan ya, tapi tidak ada paksaan untuk menyelesaikan sampai ars nyata. Bahkan di era saat ini pun jelas sudah ditekankan tidak ada kewajiban untuk dilaksanakan. Begitu. Baik, terima kasih, Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Robert Sihombing, yaitu mohon dijelaskan untuk bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA atau BIPA, ruang ini seperti apa penggunaan dan manfaatnya? Silakan, Pak. Ya, ini tentu akan lebih kompeten yang menjelaskan di bagian bahasa ya. Jadi kawan kami ada Duta Jawa Barat ya, Duta Jawa Barat itu dilibatkan dalam kegiatan sekolah luar negeri ya. Nah, kalau selama ini itu berdiri sendiri. Nah, di rumah pendidikan itu nanti terinclude di situ. Jadi ada kolaborasi dengan sekolah-sekolah SILN, Sekolah Indonesia di Luar Negeri, yang itu tentu memerlukan penutur bahasa asing ya, penutur bahasa asing. Nah, itu nanti akan ada satu juknis tertentu ya, ada juknis tertentu yang memfasilitasi hal tersebut. Mohon maaf Pak Robert Sihombing, saya tidak bisa menjelaskan secara teknis ya, karena itu bukan domain saya bisa menjelaskan secara detail, dan itu nanti beberapa bulan ke depan nanti ada juknis, ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Begitu Pak. Baik, terima kasih, Pak. Kemudian dari Bapak Miko, apakah ada contoh file dalam catatan kepala sekolah dan rekomendasi waktu observasi kelas dari guru di pengelolaan kinerja? Silakan, Pak. Apakah ada contoh file seperti itu, Pak? Kalau ya, oke, baik Pak Miko. Kalau panduan bakunya tidak ada sih Pak ya. Ini Pak Miko menanyakan tentang pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah ya, ketika observasi bersama guru di kelas ya. Tidak ada Pak, panduan baku harus seperti apa, itu format bakunya juga tidak ada. Jadi kepala sekolah itu catatan-catatannya itu melihat dari perilaku kerja apa yang dipilih oleh guru. Kan ada beberapa perilaku kerja, ada disiplin positif, ada interaktif, kemudian apalagi ada saya lupa itu, ada kategori. Nah, kepala sekolah itu memberikan catatan, memberikan komentar itu berdasarkan dari perilaku yang dipilih oleh guru yang bersangkutan. Nah, saya screen Bu ya. Oke, seperti itu dulu Bu. Ini sambil saya buka pengolahan kinerjanya. Begitu, nggih. Siap, Pak. Ya. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya tadi ada yang raise hand, tapi kok sudah hilang. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Itu untuk yang catatan observasi itu tergantung dari perilaku kinerja ya dari masing-masing. Dan saat ini ya tahun 2022 itu pengawas sekolah itu mengecek ya, menilai kepala sekolah. Kalau sebelumnya itu pengawas sekolah itu hanya menjadi satu yang membantu kepala dinas ya untuk validasi. Kalau saat ini pengawas sekolah juga menilai. Nah, untuk sekolah akun belajarnya itu bisa didapatkan melalui Simtendik ya Pak. Kalau misalnya ada yang tanya bagaimana pengawas sekolah itu mendapatkan belajar ya, belajarnya itu dari Simtendik. Dari Simtendik itu nanti akan tergenerate ya, tergenerate mendapatkan akun belajar ID yang bisa dipergunakan untuk masuk ke KMM untuk menilai sekolah-sekolah tindakannya. Itu. Baik, terima kasih Pak Fakhrudin. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi Pak dari WRS Manis. Untuk masuk RP, apakah harus menggunakan akun belajar ID? Ya. Silakan. Untuk menggunakan rumah pendidikan itu tidak harus menggunakan belajar ID itu, karena rumah pendidikan itu untuk semua pengguna user, bukan hanya guru, siswa, itu juga mitra ya, orang tua, sekolah dan sebagainya. Nah, untuk masuk ke rumah pendidikan saja itu tidak perlu belajar ID. Tetapi kalau untuk satu ruang tertentu yang itu memerlukan interaksi ya, contoh misal untuk pengelolaan ruang GTK yang sebelumnya disebut sebagai PMM, nah itu perlu mungkin akun belajar ID. Kemudian untuk ruang mitra masuk ke rapat pendidikan itu perlu mungkin dengan belajar ID. Tapi kalau untuk hanya mengakses ruang pendidikan saja yang di situ ada banyak ruang, itu tidak perlu mungkin dengan menggunakan belajar gitu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Khairul Hidayati atau Bu Khairul ini. Pertanyaannya adalah mohon pencerahan SIM PKB sebagai program untuk meningkatkan kualitas guru dan Tendik kenapa tidak terintegrasi dengan rumah pendidikan? Silakan Pak. Oh ya, ini pertanyaan menarik nih Bu Khairul ya. Ini belum Bu ya, karena ya, fitur-fitur ruang yang ada di rumah pendidikan ini masih terus berprogres ya, masih betul. Ini belum final ya. Tadi roadmap tadi yang saya tayangkan itu masih belum final ya. Jadi nanti depannya SIM PKB ya, sebagai program untuk peningkatan kualitas guru ya, itu terintegrasi juga di dalam rumah pendidikan. Jadi kita tunggu saja Bapak Ibu integrasi dari SIM PKB ya di rumah pendidikan. Itu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Untuk Bapak Ibu guru, mungkin pertanyaan terakhir ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom chat atau raise hand. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Anissa Uswah Al-Imam, apa yang diajukan guru adalah turunan dari apa yang diajukan kepala sekolah. Bagaimana jika beberapa hal yang ada di RP tersebut tidak terpenuhi semuanya? Apakah bermasalah atau harus sama dengan apa yang diajukan kepala sekolah? Silakan Pak untuk pertanyaan terakhir di webinar siang hari ini. Sebentar Bu, saya pahami itu pertanyaan. Mungkin yang dimaksud ini di pengelolaan kinerja Bu ya. Kalau rumah pendidikan sendiri, RP sendiri itu kan
itu hanya portal ya, yang yang bisa mengakses berbagai layanan atau ruang gitu ya. Ya, betul. Ke beberapa hal yang tidak terpenuhi semuanya. Ya, begini Bu ya. Di pengolahan kinerja ya, di pengolahan kerja itu di ruang GTK itu kepala sekolah dan guru kan punya target perilakunya masing-masing ya, punya target perilakunya masing-masing dan tidak masalah jika berbeda ya, tidak masalah jika berbeda. Dan memang ya kalau eh, sah- memang di awal ya seharusnya itu ada komunikasi dulu antara guru dan kepala sekolah. Ini biasanya pengawas yang menyampaikan ya, bagaimana eh, beberapa perilaku yang akan ditargetkan dalam observasi pengelolaan kinerja itu tentunya harus dikomunikasikan dulu dengan kepala sekolah. Contoh misal perilaku apa misalnya disiplin positif atau pembelajaran interaktif. Nah itu harusnya di dikomunikasikan dulu. Nah, menurut kalau misalnya sudah berlaku saat ini kan sudah mulai tahap observasi ya Bapak Ibu ya, sudah mulai tahap observasi. Kalau misalnya sudah dipilih dan sepertinya saat ini tidak ada fitur untuk mengganti perilaku ya, karena yang sudah berjalan ya silakan dilanjutkan saja. Ya, silakan dilanjutkan saja sampai tahap nanti tidak lanjut. Kan di pengelolaan benda tahun ini kan rentangnya panjang. Ya. Kalau sebelumnya itu 2 periode, Januari sampai Juni, Juli, Desember. Nah, di tahun 2022 ini 1 tahun rentangnya dari Januari sampai Desember. Jadi dilanjutkan saja, Ibu ya, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Yang terpenting ketika observasi di situ kan ada beberapa perilaku atau hal-hal yang harus dihindari itu yang harus dipenuhi. Saya pikir itu Bu Anissa sesuatu. Baik, terima kasih Pak Khairuddin. Untuk pertanyaan terakhir dari Bu Anissa, apakah sudah jelas? Baik. Bagaimana Pak? Apakah mau ditutup atau lanjut ke pertanyaan jika ada? Ini sudah melebihi 13 menit, Mbak. Gitu, baik. Baik, Pak. Terima kasih kepada Pak Fakhrudin. Sebelum kami tutup, mungkin Pak Fakhrudin ada closing statement. Kami persilakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Atif. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh guru-guru ya, apa yang dilakukan insan pendidikan di akademi itu sebenarnya merupakan reaktif ya, dari kebijakan dari regulasi yang ada di pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Untuk itu kita ikuti arah kebijakan pendidikan ini akan dibawa kemana. Nah, dengan adanya pemerintahan baru dan adanya kebijakan baru, tentu juga akan berubah roadmap pendidikan ke depan. Itu saya di sini sebagai pendidikan, sebagai guru, dan juga sebagai duta teknologi yang diamanahkan oleh Pusdatin, itu mengimbau Bapak Ibu untuk terus belajar ya, karena perubahan itu pasti. Kalau saat ini kita teknologi kekinian itu seperti AI ya, dengan aplikasi-aplikasi yang banyak sekali yang kita bisa dimudahkan dengan kecerdasan artifisial. Nah, Bapak Ibu pelajari itu. Kemudian juga hal-hal baru yang kaitannya dengan kurikulum dengan pembelajaran deep learning, pembelajaran mendalam itu diikuti. Bagaimana sih kurikulum
pendekatan deep learning, bagaimana implementasinya. Mungkin di lain kesempatan saya sampaikan ya, Mas Uce ya, bagaimana pembelajaran deep learning, bagaimana mengelola kelas ya dengan pembelajaran mendalam, bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, AI dengan codingnya seperti apa. Nah, ini yang saat ini sedang digalakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang antusias mengikuti kegiatan ini. Terima kasih CEO Garuda Academy, Mas Yuce. Kita dibuka jalannya untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan kali ini. Mohon maaf jika mungkin ada kata, ada sikap yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kesempatan kita bisa bersilaturahmi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fakhrudin atas materi yang telah disampaikan pada webinar siang hari ini. Sebelum saya tutup untuk webinar siang hari ini, saya izin mengingatkan kepada Bapak Ibu terkait webinar untuk minggu depan. Saya izin share screen. Baik, berikut untuk webinar minggu depan di hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sebelum puasa nggih Bapak Ibu bisa diikuti webinar ini yang akan kami selenggarakan. Ada beberapa narasumber yang sangat luar biasa dari Swedia, ada Mr. Patrick Nilsson dan juga Mr. Brandon Sugono terkait conduction national exam on a digital platform. Jadi di Swedia beberapa pendidikan sudah menggunakan exam digital gitu nggih. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan webinar pada minggu depan bisa daftar nanti jika sudah saya bagikan untuk link pendaftarannya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah webinar kita pada siang hari ini. Besar harapan kami dengan terselenggaranya acara webinar pada siang hari ini sampai menjelang sore dapat memberikan manfaat dan ilmu baru Bapak Ibu dalam pengelolaan kinerja guru di tahun 2025 dengan Rumah Pendidikan. Saya Firati Nikmah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau silap bahasa. Bunga mawar, bunga melati dicampur air, mawar harum sekali. Cukup sekian webinar hari ini, semoga kita bertemu lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakep. Terima kasih Pak Fakhrudin. Terima kasih Pak Yuce. Mohon izin live nggih. Nggih, monggo Pak.